Halo, terima kasih telah berkunjung di channel Vwijaya Creator. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat video tutorial ulang ya, yang telah saya buat 6 tahun yang lalu, yang berjudul untuk pemula teknik cepat buat detail konstruksi rumah di SketchUp. Jadi video yang dimaksud adalah sudah mencapai 724.000 viewers teman-teman. Namun kenapa saya membuat video tutorial ulang? Karena pada video tersebut ternyata ada copyright sehingga perlu dipangkas agar tidak diklaim oleh tim YouTube. Dan video yang tadinya 1 jam sehingga dipotong menjadi 5 menit durasinya teman-teman. Ya, saya akan membuat video tutorial yang dimaksud. Video tutorial yang dimaksud adalah video yang saya lingkari tanda merah ini. Ya, oke teman-teman, mudah-mudahan dengan saya membuat video tutorial ulang ini Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membuat model ini SketchUp lebih rapi dan detail lagi. Oke, saya mulai saja tutorialnya teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya. Oke, kita mulai saja video tutorialnya teman-teman. Saya akan buka aplikasi SketchUp di sini. Open. Kalau saya buka arsitektural satuan milimeter ya. Saya pilih style di sini. Lalu saya pilih edit. Lalu bisa pilih pada sini. Saya checklist ya. Pada sini. Kenapa saya checklist? Agar modeling kita menjadi ringan. Terus kita erase. Nah, ini rectangle di sini. Klik pada titik ini, ya. Lalu double klik my group. Terus ambil tampak atas. Terus saya tekan S skala. Ya, lalu tekan spasi L. Klik pada titik ini, saya majuin sejarak 5000 mm atau 5 meter ya. Terus saya mundurin sejarak 8 meter. Di sini saya taruh jarak 5 meter. Dan ini juga sejarak 6 meter ya. Ya, lalu saya tekan L tutup ya, tekan E untuk memunculkan perintah erase, hapus. Lalu untuk memunculkan perintah pan Anda tekan shift ya, shift sama tekan scroll mouse dalam keadaan bersamaan kayak gini ya, seperti ini. Yang untuk memunculkan perintah pan Anda tekan shift tahan, terus tekan scroll mouse tahan. Nah, Anda bisa menggeser kayak gini. Dan selanjutnya kita buat garis di sini, tekan L pada keyboard ya. Ini tekan L. Oke, saya buat garis di sini ya. Ya, lalu saya buat di sini, tekan T 1 meter. Nah, ini juga tekan T 1 meter. Saya buat garis, tekan L ya. Ya, ini untuk carportnya ya, itu buat teman-teman. Lalu saya perspektif ya. Lalu saya pilih material ini, saya warnai permukaannya sewarna transparan. Kenapa saya warnai transparan? Agar memudahkan kita melihat komponen kolom dan komponen dinding. Oke. Lalu kita tekan R di sini. Saya taruh nilai 250 mm, titik 2,250 mm. Oke.
lalu tekan L garis miring, lalu saya spasi select group dan my component. Oke. Lalu tekan R juga di sini, kita buat komponen dinding ya. 150.2,1 meter. Oke. Spasi select group dan my component. Ya kayak gitu teman-teman. Lalu tekan M, naik pada titik ini. Oke, select semuanya, Ctrl C, lalu kita Ctrl V, kita paste di sini teman-teman. Ya, ya seperti itu. Ctrl V. Ya. Kita tutup garis hitam ini dengan komponen kolom dan komponen dinding. Select, tekan S, ya, lalu panjangkan. Oke, untuk memunculkan kita select, tanda tekan spasi pada keyboard ya. Control, lalu rotasi, tekan key. Ini select ya, select, terus tekan key. Kontrol, klik pada titik ini, klik pada titik ini, lalu tar. Ya. Oke. Ya, lakukan ini semuanya agar tertutup semua ya dengan komponen kolom, dengan komponen dinding, teman-teman. Oke, kita Ctrl V di sini. Panjangkan ya, tekan S, kayak gitu. Klik terus dia tekan S. Ya, oke. Apabila semuanya sudah tutupi dengan komponen kolom dan komponen dinding, maka tahap selanjutnya kita klik 3 kali pada permukaan ini teman-teman, lalu kita delete ya, hingga yang tersisa komponen kolom sama komponen dinding aja. Yang setelah itu saya pindahin di sini, tekan M pada keyboard untuk munculkan perintah pindah. Ini saya klik 2 kali. Nah, kemudian kita tahap untuk mengedit salah satu ini ya, komponen kolom, komponen dindingnya, dan saya akan angkat sejarak 300 mm. Maka yang lain juga mengikuti karena udah kita taruh komponen teman-teman. Klik 3 kali make group. Nah, lalu kita buat, ini kan slope ya, kita buat dinding. Kita tekan R pada keyboard, lalu rectangle ya, angkat sejarak 3,8 meter. Oke, spasi, klik 3 kali make group. Kita tekan R, klik pada titik ini ya, lalu tekan P untuk membuat beam di sini. Saya taruh titik 300 mm. Tekan spasi, klik 3 kali make group. Nah, lalu kita copy dinding ini, kontrol, lalu pindah ya, tekan T, terus kita angkat sejarak 3,6 meter. Oke. Nah, lalu tekan S pada keyboard, lalu klik pada titik, sejajarkan dengan garis step sultungnya. Tekan E,
delete. Oke, lalu kita buat komponen dindingnya, kita buat pondasinya teman-teman. Tekan R, titik klik pada titik ini ya, lalu tekan P, turunin sejarak 600 mm, spasi, lalu tekan P, saya taruh nilai 50, spasi, klik pada titik ini ya, geser sejarak 150 mm. Oke. Ini juga tekan P ya, lalu klik pada titik ini, garisnya, select garisnya, geser M, pindah, lalu geser sejarak 150 mm. Oke, spasi, klik 3 kali, my group, lalu tekan R, klik pada titik ini, nah tekan P, turunin sejarak 200, spasi, klik 3 kali, my group. Ini untuk unstampingnya ya, dan terus di bawahnya kita buat pasir urut ya, select dan P ya, turunin sejarak 150 mm. Kita ulang, kita taruh jarak 100 mm. Oke, klik 3 kali, backdrop, lalu kita pasangkan layar pada dindingnya teman-teman ya, pilih select 2 kali pada titik ini, tekan Ctrl, lantai dinding lantai 1 sama dinding lantai 2 ya, kita select, lalu kita tekan tax ya, layar, nah, kita tekan tanda tambah di sini, kita klik dinding, lalu di entity infonya kita klik dinding, lalu kita layar seperti ini ya, lalu kita warnai teman-teman, warna ini ya. Oke, lalu kita buat ring bulb, tekan R pada keyboard, klik pada titik ini, tekan P, 150 mm, spasi, klik 3 kali, my group ya, spasi untuk munculkan perintah select. Oke, escape water group, lalu tahap selanjutnya kita edit komponen follow, double klik E untuk munculkan perintah erase ya, kita cut, maksudnya kita extrude, sejajarkan pada titik dinding ini. Oke, spasi, klik 3 kali, my group, lalu kemudian kita tekan R, klik pada titik ini ya, tekan P, turunin sejarak 1,2 meter ya, tekan spasi, klik 3 kali, my group. Oke, lalu pada tahap selanjutnya kita tekan R di sini, klik pada titik ini, lalu kita tekan L, lurus ke pinggir sebelah kanan, kita taruh nilai 300 meter. Oke, ini untuk buat fondasi telapaknya ya, kita taruh 150 ya. Oke, select permukaannya, lalu follow me ya, lalu tekan L di sini buat garis urang agar tertutup, spasi, klik double klik ya, kayak gitu. Lalu hide pada area ini
klik pada titik ini, delete. Nah, kita unhide. Wow, oke teman. Oke, lalu kita warnai ya. Oke, kita skip dari group ya. Kita cek, kita lihat cek layarnya. Nah, strukturnya udah jadi teman-teman, struktur kolom sama beamnya. Nah, lalu kita ambil tapak depan. Pada tahap selanjutnya kita select semuanya kecuali permukaan ini ya, jangan di select. Lalu klik kanan, pilih explode. Nah, kita explode agar memudahkan kita untuk mengedit pintu, memasang pintunya teman-teman. Oke, seperti itu. Lalu pada dinding ini kita delete, ini kita delete, ini kita delete. Nah, ini kita delete, ini kita delete, karena kita akan pasang carport ya. Kita select kolom ini, select kolom ini, tekan S ya, lalu turunin, sejajarkan sama beam ini ya. Lalu kita select pada area sini, select untuk pemasangan carport. Di sini kita akan pasang carport teman-teman. Lalu tahap selanjutnya kita akan membuat lantainya, plat lantainya, lantai 1 sama lantai 2. Cara membuatnya, kita select pada ini, tekan N, geser ya. Lalu ini select permukaan tanahnya, kita kontrol, udah ke sini ya. Lalu kita warnain sewarna putih. Oke, kita make komponen. Nah, lalu permukaan ini kita warnai sewarna rumput teman-teman. Oke, escape, kita explode tuh ya. Lalu make tuh, nah, tekan skala. Nah, ada yang mau saya tunjukin kepada Anda, misalkan Anda ingin mewarnai dinding ini sewarna bata ya, misalnya kan seperti ini, maka akan terlihat tekstur batanya tertarik ya. Agar menjadi normal, Anda tekan spasi, select, lalu klik kanan, pilih explode. Nah, sehingga bricknya itu warna batanya itu normal ya, tekstur batanya menjadi normal. Seperti itu solusinya teman-teman. Oke, saya warnai warna putih hidup, saya balikin warnanya sewarna putih. Oke, lalu 3 kali make group. Oke, tahap selanjutnya kita membuat komponen lantai ya. Ingat ya, di sini kita make komponen ya, tadi udah ingat ya. Ini tekan spasi, klik pada titik ini, lalu tekan pada titik ini ya. Lalu kita tekan N, kontrol, lalu pindah ke sini. Nah, lalu kita select permukaannya, tekan M, turunin ke bawah sejarak 120 mm. Lalu kita double klik, masuk ke group, klik permukaannya, klik kanan, pilih white model. Nah, seperti itu. Kita escape ke group. Nah, lalu pada permukaan ini kita masuk ke group, double klik, tekan E. ya, kayak gitu.
Ya, agar penggerakkannya tertutup, kita tekan L di sini buat garis ulang. Ya. Ya, kayak gitu. Semuanya kita buat garis ulang agar penggerakkannya tertutup. Oke. Lalu kita select ya, tekan Ctrl select kayak gini, satu kali aja di select teman-teman, lalu tekan M ya. Lalu setelah tekan M, tekan Ctrl, klik pada dinding ini, tegak ke atas jarak 1 meter aja teman-teman ya. Oke, lalu area bawahnya kita klik 3 kali, delete. Nah, setelah itu kita turunin lagi, select semuanya, kita turunan lagi menjadi 1 meter teman-teman. Ambil tampak depan agar tegak ya, ambil tampak depan. Oke, kita turunin sejarak 1 meter ya, kayak gitu. Lalu kita extrude teman-teman, extrude jarak setebal 120 mm. Oke, klik, double klik, double klik, double klik, double klik, double klik ya. Udah jadi lantainya teman-teman. Kita escape pull the group, kita cek area dalamnya sehingga area sini sudah terbuat lantainya teman-teman. Oke, lalu pada tahap selanjutnya kita hide, select ke dinding ini, kita duanya, Ctrl select hide ya. Lalu kita copy lantai ini, letakkan pada lantai 2 teman-teman. Nah, klik, tekan Ctrl, klik pada titik ini ya. Jangan lupa tekan M untuk memindah ya, minta pindah ya. Ya, gitu. Lalu kita make unique, klik kanan lantainya, make unique ya. Oke. Terus kita unhide all. Nah, ya, atau selanjutnya kita buat slope di sini ya. Kemiringan maksudnya, kita tekan R karena di sini akan dibuat carport teman-teman ya, kayak gini. Lalu tekan P pada keyboard, lalu tekan L ya, lalu tekan P ya. Oke, seperti itu teman-teman. Klik 3 kali, micro. Nah, tahap selanjutnya kita akan membuat tangga di area sini teman-teman, di area sini ya. Kita select dinding lantai 1 sama dinding lantai 2, kita hide. Lalu kita buat tangga di sini, tekan T di sini ya, klik pada titik ini ya. Lalu kita tekan T di sini juga, klik pada titik ini, 3,7 meter ya. Nah, klik, terus kita buat T di sini, taruh nilainya 220 mm gitu. Terus tekan R pada titik ini, kita buat anak tangga di sini, tekan R, lalu tekan P, angkat sejarak 190 mm. Tekan spasi, klik 3 kali, my group dan my component ya. Lalu tekan M, Ctrl, klik pada titik ini, lalu tekan tanda bintang, taruh nilainya 9
enter. Oke. Kita tambahin lagi, ternyata masih belum nyampe teman-teman. Tekan M, kontrol, lalu pindah, tekan bintang 4, enter. Oke. Lalu yang ini kita klik kanan, kiri make unique teman-teman. Nah, tekan S pada keyboard, lalu kita buat borders di sini ya, sejajarkan pada dinding. Oke. Lalu kita tekan S pada sini ini ya, iya seperti itu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Lalu ini kita copy, kita tekan M, kontrol, ini langsung pindah ya. Lalu tekan M, kita rotasi ya, kita rotasi minus 90 derajat. Oke, kayak gitu. Lalu tekan M pada titik ini, klik pada titik ini. Oke, kita pindahin pada titik ini ya, lurus. Lalu tekan M, kontrol, lalu pindah, ketik bintang 8, enter. Oke, kita hapus pada area yang lebih itu. Oke, lalu kita select semuanya. Ini kita select ya, tekan kontrol, sambil tekan kontrol, select. Nah, ya, select 1, 2, 3, 4 kayak gini. Oke, select, tekan kontrol, lalu my group. Oke, setelah itu agar anak tangga ini tidak, permukaannya tidak menonjol, tekan S pada keyboard, lalu klik pada titik ini, sejajarkan pada beam. Oke, kayak gitu. Nah, pada tahap selanjutnya kita double klik masuk ke group. Ini kita klik lagi, kita klik pada titik ini ya, tekan M ya, gitu ya, seperti itu teman-teman. Lalu yang ini kita make unique ya, klik ya, klik pada garisnya, turunin, tekan M ya, terus delete ya, escape, select semuanya, terus pilih auto cell kayak gitu, escape keluar dari grup. Nah, lalu kita lubangin lantai ini teman-teman, kita tekan T, klik pada titik ini ya, ya, double klik lantainya, lalu tekan R ya, klik pada titik ini, tekan M ya, kita bolongin, delete. Oke, lalu delete pada area ini. Ini kita extrude ya, ini delete. Oke, kita cek area sini juga, ini delete, kita delete. Oke, escape keluar group ya, udah jadi tangganya teman-teman. Oke, seperti itu. Kalau kita unhide
Nah, lalu pada tahap selanjutnya kita ambil tampak depan di sini, tekan tahan shift ya, tekan shift terus tekan scroll mouse ya, untuk munculkan perintah pan kayak gini teman-teman. Oke, seperti tadi saya sampaikan. Oke, lalu tahap selanjutnya kita membuat atap teman-teman. Cara membuat atap, Anda tekan klik garis protektor di sini, klik pada titik ini ya, klik pada titik ini, lalu titik ini angkat sejarak 35 derajat. Oke, nah, lalu pada tahap selanjutnya tekan T juga di sini, kita angkat sejarak 200 mm. Oke, klik pada titik ini, geser sejarak 8 itu akan tekan L di sini, nah, tumpukan pada titik ini. Nah, ambil titik tengahnya, tekan L. Nah, ini tanda biru ya, titik tengahnya dia tegak ke atas, lalu kita buat garis di sini ya, kita buat garis buang hingga permukaannya tertutup ya. Terus hapus garis teknis commercial toolnya teman-teman ya, ini hapus, ini hapus. Lalu kita buat list lang di sini, ambil tool protektor di sini, klik pada titik ini, ambil tampak depan, klik pada titik ini ya, 90 derajat ya, kita tekan L ya, lalu tekan T di sini 20 mm ya, oke. Lihat garis step motion toolnya, oke. Lalu lihat pada garis ini, lalu kita tutup permukaannya, tekan R, klik pada titik ini, lalu klik pada titik ini tekan. Lalu kita permukaan ini, tekan R, klik pada titik ini, lalu tekan pada titik ini, tekan E. Oke, sampai permukaannya, lalu kita delete pada area sini. Oke, sampai permukaannya, lalu tekan pilih follow me. Oke, begitu teman-teman. Lalu kita klik 3 kali, pilih white model. Oke, delete pada titik ini ya. Nah, area bolong ini kita buat garis ulang teman-teman ya, lalu extrude ya, lalu kita buat kemiringannya, ambil tampak sebelah kanan ya, lalu pencet garis step motion toolnya, klik pada titik ini, angkat sejarak 35 derajat. Oke, tekan L ya. Nah, lalu tekan E, delete pada titik ini,
ini juga delete ya. Oke, lalu kita buat garis ulang dari sini agar penguasaan tertutup, lalu tekan select pada permukaannya, lalu follow me. Nah, lalu tekan E pada keyboard ya, kayak gitu teman-teman ya, seperti itu. Dari step muncul-munculnya kita delete dulu. Oke. Nah, setelah itu permukaan ini kita kontrol, kita klik kanan, pilih hide. Nah, kenapa kita hide? Agar kita bersihkan garis-garis yang tidak jelas ini ya. Ya, tekan E pada keyboard ya. Ya, spacek. Ya, delete ya. Oke, delete permukaannya agar semuanya, delete garisnya agar semua bersih ya. Oke, lalu kita unhide all. Oke, spasi, klik 3 kali micro. Lalu pada tahap selanjutnya kita buat hubungan di sini ya, di permukaan atapnya ya. Kita tekan L ya, buat garis tegak lurus bawah. Untuk jalur volumenya kita buat garis ulang di sini, buat garis ada titik ini, ini. Oke, lalu kita tekan C ya, taruh nilai 130 mm. Oke, tekan spasi, klik 3 kali pada titik ini, kita buat garis ulang lagi. Oke ya, lalu pilih volume ya, kayak gitu semuanya teman-teman. Lakukan hal yang demikian pada area yang belum ada hubungannya. Oke, ini kita stroke. Oke, nah begitu juga yang tempat yang lain juga pasangkan seperti hal yang tadi ya. Apabila hubungannya udah terpasang seperti ini semuanya, maka klik 3 kali, lalu klik kanan, pilih micro. Nah, kayak gitu. Lalu kita hide. Oke. Pada tahap selanjutnya kita akan membuat detail genteng sama rangka atapnya ya teman-teman ya. Oke, kita mulai saja. Kita pilih garis protektor di sini, klik pada titik ini. Ya, klik pada titik ini, lalu 90 derajat ya. Spasi. Ya, klik pada area sini. Klik pada titik ini, taruh di tengah ya. Lalu taruh kita nilai, tekan P, taruh nilai 220 mm. Kayak gitu. Tekan L, buat garis sini, sini ya. Spasi, double klik, make group, dan make component. Nah, double klik masuk ke group, kita warnai gentengnya sewarna hijau tua teman-teman. Oke, spasi, escape for the group. Ini udah di make komponen ya. Lalu selanjutnya kita tekan M, control, klik pada titik ini, klik pada titik ini ya. Kalau kita make unique di sini, make unique,
lalu kita warnai, double klik, kita warnai putih ya, spasi. Lalu keduanya kita my group teman-teman, my group, select, control select, my group ya, tekan M, titik, klik pada titik ini, lalu pindahin pada titik ini. Oke. Lalu tekan E untuk menghapus garis dead mouse toolnya. Lalu tab ini kita my component, select klik kanan, pilih my component. Oke. Lalu kita geser, kontrol, geser ke sebelah kanan. Oke. Lalu kita warnai transparan permukaan ini ya. Kenapa sih kita warnai transparan? Agar komponen gentengnya bisa terlihat dengan mudah. Oke. Kita select pada sini, select. Oke, spasi, escape border group. Nah, ini kita double klik, lalu kita select semuanya, tekan N, kontrol, lalu pindah ya, tekan tanda bintang 8, enter. Oke, gitu. Lalu ini kita delete. Oke. Nah, lalu kita dari sini kita tekan N, kontrol pada titik ini keduanya kita select, tekan M, kontrol, pindah. Nah, kita tekan tanda bintang 8, 7, enter. Oke, select semuanya, lalu tekan M, klik pada titik ini, kontrol, lalu pindah pada titik ini, klik bintang 15, enter. Oke, lalu kita delete pada area sini, delete, ini delete, ini delete. Oke, nah kayak gitu. Escape border group, lalu kita tekan M, kontrol, lalu pindah, kita rotasi, tekan M ya, rotasi, kita rotasi 90 derajat. Oke. Lalu klik pada titik ini teman-teman, lalu letakkan pada titik ini ya seperti itu. Lalu kita tekan M di sini juga, kontrol, lurus ke belakang dengan tanda garis berwarna hijau, klik pada titik ini teman-teman. Nah, oke, kayak gitu ya. Lalu kita delete, bukan kita delete, kita double klik ke sudut group, kita tekan kontrol, lalu pindah. Oke, klik pada titik ini. Ini juga kita copy, tekan M, kontrol. Oke. Kontrol, oke. Lalu kita delete semua ini, ya delete, ya. Kebetulan ini juga kita delete. Oke. Lalu kita isi pada ruang di area sini ya, di tengah ini. Oke, ini kita double klik. Ini kita select ya. Ctrl C, lalu escape, border group, Ctrl V ya, make group, klik make group di sini. Oke, lalu kita putar, tekan M
ya 90 derajat ya. Klik pada titik ini, klik pada titik ini ya, masuk ke grup. Nah, lalu tekan kontrol, pindah, tekan tanda bintang, 20, enter. Oke, ternyata lebih ya teman-teman. Kalau yang lebih kita hapus. Kalau lebih kita hapus. Oke, lalu yang hijau ini kita copy teman-teman ya, kita select ya, tekan M, kontrol, lalu pindah ya, klik pada titik ini. Oke, seperti itu. Lalu escape world group. Nah, itu kita select, tekan S, lalu sejajarkan overlap ini ya, sejajarkan pada titik ini. Nah, karena yang hijau tidak boleh bertemu sama yang hijau, maka yang ini kita edit lagi teman-teman. Yang ini kita ubah jadi warna putih, dan kalau yang ini jadi warna hijau, yang putih jadi warna hijau ya. Jadi kita select semuanya ya, kita tukar posisinya ya. Ini kita escape, tahan, bukan escape ya, tekan shift, ya, lalu delete. Nah, jadi kita tukar posisinya, yang ini kita pindahin ke sini, yang hijau kita pindahin ke sini ya, lalu kita select keduanya, lalu kita geser pada titik ini ke titik ini, ke titik ini. Oke, lalu tekan M, kontrol, lalu pindah bintang, taruh nilai 7, enter. Oke, select bintang 15, enter, lalu delete ini, select, lalu delete. Oke, skip world group. Lalu di area sini kita tata dulu ya, kita delete area sini ya, karena lebih ya, posisinya lebih. Oke, apabila semuanya udah terpasang, maka tahap selanjutnya kita akan mengedit salah satu komponen ini. Oke, kita pasangkan slope, kita unhide dulu hubungannya ya. Oke, kita select dari sini, select, Ctrl C, lalu escape, baru dari grup, Ctrl V. Oke, lalu tahapnya selanjutnya kita mengedit komponen ini ya. Kita double klik, masuk ke grup, tekan M, kontrol, lalu klik pada titik ini, angkat sejarak 200 mm. Oke, lalu ini untuk detail gentengnya, dan ini untuk rangkanya teman-teman ya. Lalu kita extrude di sini ya, bebas ya. Oke, lalu kita di sudut ini kita pasangkan rank ya, potongan rank ini kita buat, klik senilai 20. Oke, ini kita taruh nilai 30. Oke, lalu kita buat garis di sini
ya. Ya, terus kita delete garis step toolnya. Oke. Setelah itu kita buat kayu pasu di sini, taruh nilai 2 mm, terus kita buat jarak sejarak 26 mm. Oke, kita buat garis di sini ya. Sini juga kita buat garis. Nah, ya, lalu kita delete semuanya ya. Ya, ini kita delete garis strukturnya, kita delete. Ini kita delete. Oke, ini kita delete. Ini kita delete. Ini kita select, lalu delete. Kita select, lalu delete. Ini juga delete. Nah, hingga tersisa ini sama ini aja. Lalu kita tekan P di sini, tumpukan pada titik ini, ya. Lalu kita buat garis di sini juga, kita tekan P, taruh nilainya 20 mm. Ini kayu pasunya, dan ini ringnya teman-teman. Oke, ini permukaannya kita delete dari sini. Ini juga permukaannya kita delete. Permukaannya kita delete. Ini juga permukaannya kita delete. Lalu tekan E, terus tekan Shift, tahan, delete garisnya, garis hitam itu. Ya. Lalu tekan ini juga untuk munculkan perintapan kayak gini ya. Tekan Shift, tahan, terus tekan Ctrl, tahan ya, kayak gitu. Ini Shift, tahan, ini tekan Shift, tahan, oke, delete ya. Oke teman-teman, kayak gitu teman-teman. Ini delete, tekan Shift, tahan, ya. Lalu kita warnai sewarna kayu ya. Select, lalu kita warnai sewarna kayu. Nah, kira-kira warna kayu itu warna ini ya. Oke teman-teman. Lalu tahapnya kita buat detail geteng di sini. Kita extrude, lalu kita tekan A, klik pada titik ini, buat lekukan. Oke, lalu kita tekan L di sini ya. Ya, lalu kita delete sebenarnya sini, delete, ini juga delete, hingga tersisa ini doang. Kita tekan spasi, select semuanya, lalu follow me ya. Lalu di area bawahnya kita delete teman-teman, semuanya kita delete, terus tekan E, delete garis ini. Ini juga dari garis ini juga kita delete. Oke, lalu tekan E, tekan Shift, tahan, terus delete. Tekan E, terus tekan Shift, tahan shiftnya ya. Ya, lalu kita warnai sewarna gentengnya. Warna gentengnya warna ini aja, warna coklat nih. Oke, lalu kita klik 3 kali di sini, lalu kita turunin tegak ke bawah ya, turunin, tekan M, lalu turunin tegak ke bawah, taruh nilainya 198 mm. Oke gitu.
Nah, kayak gitu teman-teman. Lalu select kontrol, select ranknya sama gentengnya, lalu kontrol C, isi keluar dari grup, lalu masuk ke grup ini ya, lalu delete, lalu kontrol V ya, lalu letakkan pada titik ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kita pasangkan layar, ya, taruh di sini genteng, lalu entity infonya kita delete, select di genteng ya, kayak gitu. Terus nih sebelah kanannya juga kita double klik, kita pencet layarnya, pilih genteng, lalu kita delete ya, kayak gitu. Lalu kita akan centang. Oke, kita cek escape folder group, kita cek teman-teman. Nah, udah jadi teman-teman. Lalu kita warnai hubungannya ya. Nah, kita warnai sewarna genteng tadi. Oke, escape folder group ya, oke. Seperti itu ya. Lalu area atap ini kita delete permukaannya karena sudah tidak kita perlukan ya. Bagian kiri kita delete, maka yang kanannya juga, area atap yang kanannya juga kita juga ikut terdelete karena satu kesatuan itu komponennya ya. Coba kita ulangi lagi. Jadi untuk menyatukan rangka anak atap ini yang terpisah-pisah ini teman-teman, agar saat menyatu tidak bagian satu grup ke satu grup lain, maka kita export, kita select semuanya, lalu klik kanan pilih export ya. Kita tunggu prosesnya. Oke, kita klik, sudah menyatu teman ranknya sama rangka atapnya, ranknya. Oke, kayak gitu. Lalu kita pasangkan gentengnya lagi. Oke, lalu tahap berikutnya kita pasangkan handrail di sini ya, handrail untuk di atas carportnya. Terus kita buat desain pintu di sini, sama kita desainkan fasadnya. Oke teman-teman. Oke teman-teman semua, sebelum kita lanjut saya mau menginformasikan bahwa teknik detail konstruksi pada tutorial ini telah dibuatkan bukunya teman-teman. Apabila Anda buka internet di sini ya, dibuka Google, klik buku SketchUp. Maka Anda di sini ada buku yang ini, buku pemula Next Professional Teknik Cepat buat detail konstruksi bangunan 2 lantai, kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kita buat handrail di sini. Oke, kita buat di sini. Jaraknya 50 kali 50 ya. Jadi kita angkat sejarak 1,5 meter. Klik, kayak micro, lalu kita kontrol move di sini ya. Ini select keduanya, ini sama ini kita select.
my group. Oke, masuk ke grup ya, kita kontrol pindah, kita tekan bagi 15 enter. Oke. Ya, lalu kita copy, kontrol pindah, kita rotasi, kita putar 90 derajat ya. Oke, kita letakkan di sini dan kita letakkan di sini juga ya. Ya, select keduanya, tekan S ya, kita panjangkan. Oke, kita select ya, lalu pilih kepada titik ini, kita angkat ke atas ya. Oke, select semuanya, kita select, tekan S, angkat. Oke, kita escape keluar dari grup, kita select ini, kita copy, kita letakkan pada titik ini ya. Lalu ini kita rotasi, tekan M, kontrol pindah, lalu kita rotasi 90 derajat. Oke, letakkan pada titik ini. Oke teman-teman, lalu tekan skala. Oke, seperti itu ya. Lalu kita tahap selanjutnya, kita buat desain depan ya. Kita buat pintu di sini, kita taruh 300, ini juga kita 300. Nah, lalu kita buat tinggi pintunya sejarak 2 meter 500. Oke, terus dibuat pintunya di sini sejarak 1,5 meter, sejarak 2 meter. Oh, terlalu lebar ya, 1,3 meter. Oke, kita buat di sini 500. Oke, lalu kita masuk ke grup, kita R, tekan R ya, lalu kita extrude. Oke, kita lihat permukaannya, lalu tekan E. Oke, nah kita klik hapus ada garis step strukturnya. Lalu kita buat tangga di sini ya, tangga. Oke, kita extrude ya, lalu kita buat tangga di sini. Oke, kita extrude ya, klik 3 kali baik bro. Nah, lalu kita buat kusennya teman-teman, kita buat kusen di sini, kita tutup permukaannya ya, kita tekan F, taruh 40 mm. Sini kita buat garis. Oke, taruh 40 mm ya. Saya connect ini, titik ini bagi 4 enter. Oke, delete pada titik ini dan lihat garisnya. Oke,
kita tutup permukaan, kita delete permukaannya ya, lalu kita extrude 130 mm, kita balik 3 kali macro, kita geser ke dalam 10 mm. Oke, lalu di sini kita extrude ya, delete. Oke, lalu kita buat daun pintunya teman-teman, kita warnai dulu ya, kita warnai kusennya sewarna abu-abu aja. Oke, kita buat daun pintunya. Oke, karena daun pintunya terbuka dari dalam, maka kita pilih section di sini ya. Kita buat daun pintunya dari dalam. Oke, kita buat rectangle di sini. Oke, kita buat garis dari titik tengah. Oke, ini kita back 2 kali macro, delete, lalu kita klik pada titik ini, lalu kita angkat jarak 10. Oke, lalu kita F, tekan F di area luar, taruh nilainya 10 mm. Oke, kita klik double klik. Oke, lalu kita option, ngumpulin permukaannya, kita tekan P, taruh 40 mm, klik 3 kali macro ya, kita mundurin. Oke, lalu kita select kusennya, select daun kusen pintunya, select kusennya, lalu pilih klik kanan, pilih plane. Nah, sehingga sudut dari pintunya terbentuk ya. Oke, seperti itu. Lalu kita warnai. Oke, ini kita buat kaca di sini. Kita warnai transparan, kita macro. Kita warnai transparan. Oke, kita copy daun pintunya, kita letakkan pada titik ini ya, kita mundurin 10 mm, lalu kita tekan frame kanan, pilih frame. Oke, kayak gitu. Lalu daun pintunya kita skala. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu kita delete pintunya, lalu kita buat daun jendelanya teman-teman. Oke, daun jendelanya kita tekan F, taruh 10 mm, delete, lalu tekan F, lalu taruh nilainya 60. Oke, lalu tekan P, taruh nilainya 35 mm, klik 3 kali macro, lalu tekan trade ya, select daun pintu, daun jendelanya, select kusennya, lalu pilih trade. Nah, apabila kita hide,
Nah, sudah ada apa namanya, sudut yang menutupi jendela. Oke, dan ini juga kita copy daun jendelanya dengan kontrol, letakkan pada titik ini ya, copy, letakkan pada titik ini, copy, letakkan pada titik ini. Lalu kita klik, pilih trim, klik, pilih trim, ini juga klik, pilih trim. Nah, lalu kita warnai. Kita buat kacanya. Oke, kita select ya, kontrol select, micro, lalu masukin pada titik tengah ya, seperti itu. Lalu tahap selanjutnya kita buat aksen di sini agar pintunya kelihatan menarik ya. Kita buat ketebalan, taruh 200 mm, klik mikro, kita copy, kita tekan M, lalu putar 90 derajat ya. Ini kita skala, sejajarkan. Oke, lalu kita copy, klik pada titik ini ya, sejajarkan. Oke, lalu kita watersal. Nah, kita warnai sewarna, apa ini ya. Oke, tapi kita edit, kita buat kosong, kita buat lebih hitam-hitaman. Oke, nah kayak gitu teman-teman. Ini intronya udah jadi, tinggal kita buat fasad lantai 2. Nah, kita buat rectangle di sini. Tekan M, ya, kita majuin sejarak, tekstur sejarak 1 meter ya, kita tambah lagi ya jadi 500. Oke, lalu ini kita buat miringan ya, cukup kita klik 3 kali, klik kanan make group, kita warnai, sewarna kusen ini. Oke, tekan N, copy, tekan pada titik ini, lalu tekan N. Oke, extrude, kita make group, kita warnai,
dinding di sini 150 ya. Kita klik pada titik ini, kita turunin syarat 200 mm, klik 3 kali, micro, tekan N, oke. Oke, iya, tumpukan di sini outer cell. Nah, oke. Lalu kita buat pilar di sini. Kita buat ya, jarak 300. Ini juga 300. Klik pada R pada titik ini, terus klik pada titik ini ya, tekan N, taruh nilainya 150, klik 3 kali, micro, warnai. Kita buat warnanya agak berbeda ya, kita warnai biru. Oke, kita control move, oke, taruh nilainya 600. Oke, kita buat kemiringan di sini, taruh nilai 200, taruh kemiringan 200. Daerah dari step motion toolnya ya. Lalu kita ini copy, ini kita copy, control, lalu kita lokasi, ini kita letakkan pada titik ini ya. Ini kita select, lalu kita delete, sejajarkan. Oke, lalu yang ini kita tumpukan di sini. Oke, lalu kita sejajarkan, kita buat rendah jarak 100 cat. Oke, kayak gitu. Lalu kita pasangkan kaca di sini ya. Kita akan pasangkan kaca dan R. Kita ulangi lagi. Tekan R. Oke. Ini kita klik, dan kita geser ke sebelah sini, kita warnai transparan. Echo, oke. Ini kita hide, kita lubangin dindingnya, tekan F 300, kita lubangin. Lalu kita sejajarkan dindingnya. Oke, escape border group, kita unhide. Oke, kalau kita buat aksen di sini, kita taruh nilai di sini
50. Kita taruh nilai 100. Kita skala, sejajarkan ke garis tembok strukturnya ya. Oke, kita buat di sini 100 juga, ini 100. Oke, ini kita extrude ya, klik 3 kali, make group. Nah, klik pada titik ini. Oke, tekan C di sini. Klik 3 kali, make group. Tekan M, Ctrl, pindah. Garis miring 15, enter. Oke, kayak gitu teman-teman. Kalau kita buat pintu di area sini, oke, saya taruh nilainya sejarah 400. Di sini juga 400. Kita buat garis di sini. Kita buat garis sini, taruh nilainya 2,5 meter. Kita berikan L di sini. Kita extrude ya. Escape order group. Oke, kalau kita buat kusen, terus terus 30 mm. Oke, extreme. Nah, kita klik 3 kali, make group, lalu masuk ke group, delete. Oke, escape order group 10 mm. Oke, kita buat pada titik ini, klik pada titik ini. Oke, lalu option. Sudah selesai teman-teman semuanya. Kita cek lebih dulu ya. Ini tampak fasadnya udah selesai, pintunya udah selesai. Dan bila ada yang bertanya di sini, bagaimana kalau lantai denah lantai 1 sama denah lantai 2-nya itu berbeda? Cara ngatasinnya ya kita buat kayak gini teman-teman. Ya seperti ini kan denah lantai 1 sama denah lantai 2-nya berbeda kan. Caranya tentunya kita buat berbeda. Misalnya ini kita rotasi, kita sesuaikan sama denah yang kita perlukan. Tinggal kita ubah aja seperti ini teman-teman. Ya. Terus kita tekan S di sini ya. Diatur aja gimana denah 6 menjadi berbeda ya. Kita buat kayak gini ya. Tekan S. Nah seperti itu teman-teman. Kita
lagi ya, sehingga lantai 1 dan lantai 2 nya juga ikut berbeda. Ini kita hapus, sudah tidak kita perlukan. Oke, kita hapus. Nah, kita cek semuanya, semua nomor semuanya. Ini teksnya, bentengnya, rangka atapnya udah terbentuk ya, sama strukturnya ini udah rapi teman-teman. Jadi Anda bisa membuat menjadi 2 dimensi AutoCAD ya, sehingga tidak perlu repot-repot lagi membuat potongan ya dari AutoCAD ya. Anda bisa mengambil dari 3 dimensi ini dengan cara Anda section ya, seperti ini, sehingga potongannya udah terbentuk ya teman-teman. Oke, kita pasangkan mobil di sini biar kelihatan keren ya. Oke teman-teman, saya kira itu aja tutorialnya teman semuanya. Semoga Anda bisa menerapkan di dunia kerja dan dunia pendidikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.